Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Kali ini Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai materi di olahraga ya, terutama untuk PJJ ini. Jadi saat PJJ kita tidak hanya rebahan saja ya, apalagi ini sudah masuk. Jadi kita diwajibkan juga ini untuk rebahan, menjaga kesehatan kita, meningkatkan kualitas daya tahan kita atau imun tubuh kita. Oke, pertama ini Bapak menampilkan slide dari ini ya, dari komunitas PJOK di Kabupaten Purwakarta yang ngasih slide untuk dipertontonkan kepada kalian. Tuh, PB Perdosri, Himpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia. Nah, ini jadi gabungan ya. Jadi hasil gabungan dari kedokteran fisik ini yang buat dan Rehab Indonesia. Oke, kita masuk ya. Yuk olahraga di rumah saat pandemi. Ini sebagai dasar dari mapel PJOK ya. Nanti untuk selanjutnya Bapak kasih tahu atau informasi lagi. Mengapa harus tetap aktif berolahraga di rumah? Ya, salah satunya menjaga kesehatan, menjaga kelemahan otot, jaga imun, mengurangi stres. Ini wajib ya, karena kalau misalnya 1, 2, 3 ini dapat meningkatkan imun. Oke. Jadi keempat ini wajib supaya kita tetap sehat dan terhindar dari wabah COVID-19 ini. Kemudian syarat memulai olahraga. Nah, ini wajib nih. Yang pertama, nadi kurang dari 100 kali per menit. Kalian untuk belajar mengukur nadi sudah tahu kan ya. Jadi dipegang telapak tangan kalian atau leher kalian, kemudian dalam waktu 60 detik bisa, dalam 10 detik bisa, nanti tinggal dikali aja kalau 10 detik sampai supaya hasilnya 1 menit aja. Kalau misalnya 10 detik berarti tinggal kali 6 gitu. Kemudian gula darah kurang dari 250 mg, tensi. Nah, kalau untuk 2 ini Bapak rasa lumayan ribet ya, soalnya harus punya alat juga. Ini mah harus yang sudah punya alat. Kalau kita lagi pembelajaran cukup ini aja, nadi per 100 kali per menit ya. Kemudian cukup tidur malam. Nah, ini wajib nih. Jadi pada saat kalian lagi terutama udah masuk sekolah ini, jadi usahakan tidur malam itu cukup ya. Jadi jangan banyak bergadang, jangan tidur jam 3 bangun jam 7. Nah, itu nggak baik ya. Jadi jam 10, jam 9 sudah tidur, kemudian jam setengah 4 bangun. Nah, itu yang lebih maksimal, bagus ya. Makan minimal 2 jam sebelum olahraga. Ini untuk makanan yang berat ya. Makan berat minimal 2 jam. Soalnya kalau misalnya udah makan langsung olahraga, pasti kalau bahasa Jermannya mah klikiben gitu. Jadi khusus untuk ini mah kalau sudah makan diam dulu selama 2 jam baru kita olahraga. Soalnya biarkan organ dalam kita bekerja terlebih dahulu menghancurkan makanan. Konsumsi obat-obatan yang harus diminum. Nah, ini maksudnya vitamin ya. Kalau kayak gini, konsumsi obat-obatan harus diminum itu vitamin. Kalau kecuali ada yang punya penyakit pribadi ya, jadi punya obat pribadi gitu. Kemudian bagaimana sih prinsip olahraga yang benar sehingga mendapatkan efek dan manfaat yang diinginkan? Yang pertama, ingat PITT. Nah, ingat ini singkatan ya. P-nya apa? F-nya frekuensi atau seberapa sering sih? Nah, untuk kita yang non atlet, kita hanya diwajibkan 2-3 kali aja dalam seminggu. Kecuali yang atlet ya, 3-5 kali dalam seminggu. Itu untuk frekuensinya. Kemudiannya I-nya intensitas atau intensity, seberapa berat. Untuk intensitasnya rendah sedang. Rendahnya 40-60%, sedangnya 60-85% dari denyut nadi maksimal. Denyut nadi maksimal dihitung dengan 220 dikurangi usia untuk yang tidak memiliki penyakit penyerta kronis. Nah, jadi untuk menghitung dari intensitas ini, kalian bisa hitung 220 dikurangi usia.
untuk yang tidak memiliki penyakit denyut nadi maksimal. Jadi denyut nadi maksimalnya kalau misalnya kalian 220, usia kalian taruhlah misalnya berapa tahun, 15, atau Bapak bulatin aja ya, usianya misalnya 20 tahun. Nah, jadi maksimal denyut nadinya itu adalah 200 gitu. Kecuali untuk yang tidak memiliki, yang punya penyakit kronisnya, itu mah nggak boleh. Jadi untuk intensitas tinggi itu untuk para atlet kayak gitu. Kalau untuk pembelajar seperti kita ya sedang aja gitu, rendah sedang, apalagi saat situasi kayak gini. Kemudian T-nya time atau durasi atau waktu 15 menit, 30 sampai 45 menit untuk penderita obesitas yang terdiri dari 5 menit pernapasan, 20 sampai 35 menit inti, 5 menit pendinginan. Nah, jadi waktunya cuma 15 menit aja. Jadi untuk yang penderita obesitas atau gemuk ya, nah ini baru nih 5 menitnya pernapasan, 20 sampai 35 menitnya inti, 5 menit pendinginan. Jadi cukup 5 menitnya. Kemudian T-nya lagi tipe atau jenis. Tipenya kalian boleh lakukan olahraga di rumah mengenai senam aerobik, kemudian penguatan otot ya, tulang kayak gitu. Kemudian fleksibilitas dan keseimbangan. Oke, kita masuk ke prinsip olahraga, yaitu beban lebih atau overload. Latihan harus diberikan dengan beban cukup berat ya, mendekati batas kemampuan seseorang agar menimbulkan efek. Nah, ini kalau masa saat ini Bapak saranin jangan terlalu lah kalau untuk overload ini, soalnya bukan sehat ya, yang ada malah sakit nanti. Kemudian spesifik, latihan yang dilakukan sesuaikan dengan tujuan peningkatan kemampuan fisik. Nah, ini sesuai tujuannya. Kemudian individual, beban latihan sesuaikan dengan kemampuan fisik seseorang. Nah, jadi emang keterampilan fisik seseorang pasti beda-beda ya. Kalau misalnya yang gede, yang kecil, yang pendek, yang tinggi, yang gendut, yang kurus, nah pasti beda-beda itu kemampuan fisiknya. Perempuan, laki-laki pasti beda. Jadi disesuaikan. Adaptasi, tingkat kecepatan seseorang dalam mengadaptasi setiap beban latihan berbeda dengan orang lain. Ini pun sama, progresif, latihan dilakukan secara rutin dan berkelanjutan atau kontinu ya ini. Jadi kalau latihan olahraga itu misalnya kita ambil contoh, kita fitness lah, pengen supaya badan six-pack atau proporsional gitu. Tidak bisa kita hanya dilakukan dalam waktu seminggu. Udah seminggu, kok nggak jadi-jadi, udahan. Nah, tidak bisa ya. Jadi kalian harus tetap melakukannya secara rutin dan kontinu kelanjutan. Reversibilitas, tidak melakukan latihan akan mengalami penurunan kondisi fisik. Nah, ini ada reversibilitas. Jadi pada saat tidak melakukan latihan, kadang si badan merasa pergel atau apa. Nah, itu adalah penurunan kondisi fisik, disebutnya reversibilitas. Oke, selanjutnya latihan aerobik. Latihan aerobik dapat dilakukan di dalam rumah maupun halaman rumah, dilakukan selama 30 sampai 45 menit. Contoh latihan aerobik, nah ini boleh naik turun tangga. Kalau misalnya nggak ada tangga, diganti sama kursi aja ya, boleh. Jadi naik turun kursi, kemudian jalan cepat di halaman rumah, senam aerobik, kemudian sepeda statis bersama lompat tali ya. Ini latihan aerobik. Nah, ini untuk senam aerobik. Nih, ini hati-hati pada pasien nyeri lutut, nyeri kaki, radang sendi, dan pengapuran sendi. Nah, ini kalau kayak gini tidak dianjurkan untuk cepat-cepat, jadi jalan aja ya. Kalau misalnya untuk yang nyeri kaki, radang sendi, dan pengapuran sendi, kalian cukup jalan aja. Kemudian latihan penguatan dapat dilakukan dengan atau tanpa beban. Lakukan gerakan yang mudah untuk dilakukan, hindari beban yang terlalu berat. Contoh latihan penguatan yakni push up, ini untuk menguatkan otot-otot bahu ya. Kemudian perut juga, tangan. Squat jam juga sama, otot panggul, otot kaki. Kemudian contoh latihan penguatan yang lainnya yaitu menggunakan TheraBand dan dumbbell ya, untuk menguatkan otot tangan, otot kaki. Selanjutnya latihan fleksibilitas atau peregangan. Latihan ini dilakukan untuk mencegah kekakuan otot ya. Jadi peregangan itu untuk melenturkan atau melemaskan otot ya, supaya tidak kaku. Nah, ini untuk contohnya. Ada tarik tangan belakang, tarik tangan salah satu tangan ke kiri atau kanan, angkat kaki ke belakang,
terusan setengah kaki dan ditekuknya satu kaki. Ini biasa dilakukan pada saat stretching ya, saat mulai pembelajaran biasanya kita lakukan ini stretching, disebut statis. Ini stretching pemanasan statis. Kemudian latihan keseimbangan. Ini bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan keseimbangan terutama pada kelompok lanjut usia. Ini dengan bantuan kursi, atau kalau misalnya udah seimbangnya bagus nih, kursinya bisa diangkat nih, tapi dengan tumpuan satu kaki. Nah, ini untuk kalau misalnya ada kakek nenek kalian nih yang lagi membutuhkan, kalian bisa terapin nih dengan keseimbangannya. Latihan pernapasan untuk menjaga kebugaran fungsi paru, yaitu dengan satu duduk santai sambil bersandar, letakkan satu tangan di perut dan satu lagi di dada. Nah, kayak gini. Kemudian ini bersandar gini. Kemudian tarik nafas melalui hidung dan rasakan udara mengisi perut. Nah, gitu. Kemudian rasakan perut semakin penuh dan membesar. Perut harus bergerak lebih banyak dibandingkan dada. Tahan selama 2 detik. Hembuskan napas 2 kali lebih lama dari saat menarik napas, yaitu 6 detik. Jadi pas saat napasnya 2 detik, ditahan 2 detik, nah pas dibuangnya 6 detik ya, jadi harus sama sambil dirasain gitu. Ulangi sampai 10 kali. Lemaskan bahu Anda sepanjang pengulangan dan jaga punggung tetap tegak selama berlatih. Nah, jadi nggak boleh gini nih, nggak boleh bongkong, jadi harus tegak ya. Oke, kemudian lanjut ke latihan relaksasi. Latihan relaksasi bermanfaat untuk mengurangi ketegangan dan kecemasan, memperlancar peredaran darah, merilekskan otot-otot dan menjaga suasana hati agar lebih tenang. Nah, untuk latihannya pertama sama tarik napas dalam ketika mengecekkan otot. Untuk gerakannya ini ya, bisa sambil duduk ataupun berbaring boleh. Tahan 5 hitungan saat mengecekkan otot, jangan sampai timbul rasa sakit. Hembuskan napas saat mengendurkan otot, dimulai dari otot wajah, otot lengan, bawah, otot bahu, dada, dan lain-lain. Hembuskan napas lebih panjang dibandingkan saat tarik napas. Sama kayak tadi, latihan ini dapat dilakukan dalam posisi duduk maupun tidur. Nah, ini bisa duduk, cuma duduknya nggak boleh bungkuk kayak tadi, harus tegak ya. Jadi kayak yoga, ini seperti latihan yoga. Hati-hati bagi yang memiliki penyakit sendi. Nah, jantung, paru, darah tinggi, penyakit gula, dislipidemia, dan usia lanjut. Dosis olahraga berbeda dan harus disesuaikan dengan penyakit penyerta tersebut. Nah, jadi kalau misalnya punya penyakit bawaan atau udah penyakit lanjut usia aja, jadi harus ada pendamping ya, nggak boleh melakukan sendiri, harus didampingi lah sama orang yang lebih paham. Dalam situasi wabah COVID-19 ini, bagi individu yang sehat, hindari latihan dengan intensitas tinggi, lebih dari 85% denyut nadi maksimal. Nah, tadi yang sudah Bapak jelaskan, untuk saat ini Bapak akan melakukan pembelajaran mengenai PJOK ini dengan intensitas yang sedang aja ya, rendah ke sedang. Jadi nggak mungkin tinggi, soalnya kalau tinggi takutnya kalian capek, malah jadi sakit gitu ya, bukannya sehat. Jadi pasti di bawah 85% dari denyut nadi maksimal lah, insya Allah. Kemudian prinsip yang harus diingat adalah tetap aktif, bergerak, dan lakukan pada posisi berdiri untuk menjaga sindrom dekondisi, gejala subjektif pusing, kaku, sendi, berdebar, badan lemas, nyeri otot, gejala objektif peningkatan nadi dan tekanan darah. Nah, kalau sudah seperti ini, dihentikan saja olahraganya ya. Nanti bilang saja ke Bapak kalau misalnya, Pak, saya lagi sakit, nggak ikut dulu, oke. Nanti sama Bapak disakitin gitu. Harus pakai surat dokter, Pak? Nggak usah. Yang penting jangan berbohong aja lah. Bapak percaya sama kalian, oke? Hal yang harus diperhatikan saat melakukan olahraga di rumah, yaitu gunakan pakaian yang menyerap keringat. Kemudian jaga jarak. Kalau sama keluarga mungkin ya bolehlah, sama orang tua mah deket-deketan juga nggak apa-apa ya. Kalau sama orang lain ya. Hindari bersenda gurau atau bercanda, menjaga kebersihan diri ya penting. Gunakan masker saat melakukan olahraga di halaman rumah. Nah, kalau sekiranya cuma nggak ada orang nih, jauh, lebih baik dicopot aja maskernya. Soalnya kalau misalnya kita olahraga pakai masker, jadi kita menghirup
CO2 ya, jadi karbon dioksida kita hirup lagi. Nah itu malah nggak baik, jadi lebih baik dibuka aja, jadi kita hirup oksigen, ngeluarin CO2, hirup O2, ngeluarin CO2 kayak gitu. Bila terdapat gejala subjektif seperti pusing, sesak, berdebar dan lain-lain yang kayak tadi Bapak jelaskan, segera hentikan olahraga. Nah ini ya, seperti yang tadi Bapak jelaskan, segera kalian boleh meminta ke Bapak untuk menghentikan olahraga. Pastikan asupan cairan cukup. Nah ini untuk makanan, kemudian untuk vitaminnya, untuk minumnya jangan lupa 2 liter lebih air. Proper body mechanic. Nah ini untuk posisi badan nih. Pada saat angkat barang tidak boleh membungkuk seperti ruku ini, soalnya nanti kalian bakal nyeri pinggang gitu. Usahakan posisinya seperti ini karena ada pertahanan dari lutut juga. Kemudian pada saat pegang HP harus tegak lurus, jangan bungkuk, nanti tulang punggungnya bengkok ya, jadi bungkuk kayak aki-aki gitu. Kemudian duduk harus lurus, jangan gak boleh bungkuk, sama ini juga nanti kebiasaan bakal pas jalan takutnya bungkuk gitu. Duduk dengan posisi ergonomis tuh, seperti ini. Selama wabah COVID-19 lalu, perhatikan hal berikut, yaitu yakni ya, ini standar WHO-nya. Cuci tangan, hindari menyentuh mata sebelum cuci tangan ya. Kemudian minum air putih 1,5 sampai 2 liter. Konsumsi vitamin C. Nah, ini ada dari jeruk atau buah-buahan yang lain. Jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Pakai masker saat keluar rumah, ini penting ya, soalnya pas Bapak baca-baca juga di artikel, ternyata wabah COVID ini, corona ini bisa bertahan di udara ya selama 8 jam. Ngeri kan, lumayan. Kemudian berjemur di bawah matahari jam 8 sampai jam 10 atau jam 15 sampai jam 16 selama 15 menit saja. Cuma kalau bentrok waktunya saat pembelajaran, ya kalian pas nyari-nyari ini aja. Kalau pas PJOK nih kebetulan pas sambil berjemur ya boleh lah. Kalau pas PJOK, kalau pas yang lain izin dulu ke guru bersangkutan ya. Tidur cukup minimal 7 sampai 8 jam. Langkah mencuci tangan yang benar. Nah, ini untuk mencuci tangannya, pertama airnya harus mengalir ya. Tidak boleh air yang menggenang misalnya dalam baskom gitu. Soalnya kan airnya itu aja gitu yang kotor, jadi mustamal gitu. Basahi kedua telapak tangan setinggi pertengahan telapak tangan, memakai air yang mengalir tuh. Kemudian ambil sabun, usap dan gosok. Kemudian gosok sela jari, bersihkan ujung jari, gosok dan putar, letakkan ujung jari, bilas. Nah jadi Bapak contohin, pertama gini, kemudian seperti ini, gosok, ambil sabun, gosok ininya punggungnya, kemudian gosok sela-sela jari gini, kemudian diputar-putar gini juga. Nah kemudian gini, ambil lap, nah baru sudah itu ya. Ini referensinya dari WHO tuh, World Health Organization. Semoga bermanfaat ya. Alhamdulillah. Mungkin itu saja dasar pembelajaran PJOK dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Untuk penilaiannya sudah Bapak jelaskan tadi via Zoom ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.